Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa ibu semuanya. Kita kembali bertemu dalam mata kuliah pengendalian proses, instrumentasi dan pengendalian proses. Nah, jadi mata kuliah ini terdiri dari ada instrumentasi dan ada pengendalian proses. Dari nama mata kuliahnya sudah jelas bahwa yang pertama kita akan mempelajari peralatan, instrumen-instrumen yang terkait terhadap pengendalian proses. Ya, nah kemudian pengendalian proses itu sendiri. Sedangkan materi-materi yang akan kita berikan pada mata kuliah ini sebagaimana yang telah disampaikan, yang telah diberikan juga di grup WhatsApp ya, dan grup Google, di grup Classroom ya, Google Classroom kita, bahwa pokok-pokok kajian yang akan kita bahas yaitu yang pertama pengenalan definisi pengendalian proses, fungsi dan variabel, kemudian pengenalan tentang sistem loop terbuka dan loop tertutup, ya, sistem pengendalian loop terbuka dan loop tertutup, kemudian contoh-contoh aplikasi sistem loop terbuka dan tertutup pada industri, kemudian elemen sistem kendali dan fungsinya, sistem kendali manual dan sistem kendali otomatis, aplikasi sistem kontrol on off, dasar-dasar pengetahuan alat ukur level tekanan dan laju alir, PLC dan PNID. Oke. Nah, jadi sekarang kita mulai dari apa itu pengendalian proses. Kenapa pengendalian proses itu penting? Kenapa proses penting untuk dikendalikan? Oke. Nah, kita lihat dulu mengenai pengendalian. Apa itu pengendalian proses? Ya. Jadi pengendalian proses adalah usaha yang dilakukan agar proses itu sesuai dengan yang diinginkan. Jadi segala usaha yang dilakukan supaya proses itu sesuai dengan yang diinginkan. Karena apa? Kalau tidak sesuai dengan yang diinginkan, proses berjalan sendirinya semaunya, maka itu akan sangat berbahaya. Nah, jadi tujuan dari pengendalian proses itu sendiri, kenapa harus ada? Yang pertama adalah faktor keamanan, ya, faktor keamanan, faktor safety. Nah, kenapa faktor keamanan itu penting? Nah, keamanan itu dari segi manusianya, kemudian dari segi peralatannya, dan dari segi lingkungannya. Ya, nah. Kalau manusianya, kalau keamanan untuk dilihat dari sisi manusia, kalau suatu proses tidak dikendalikan, misalnya ya suatu reaktor itu baru A ditambah B menghasilkan C ditambah D, itu konversi 90%, ya, konversi 90%. Ini ada reaktor, ya. Nah, ini T-nya sama dengan 90 derajat Celcius misalnya, ya. P-nya sama dengan 1,5 atm, nah atmosfer, nah tekanannya. Nah, ini harus dijaga supaya dapatnya konversi sama dengan 90%. Nah, ini ketentuan. Ini yang kita inginkan dari proses ini. Jadi yang masuk adalah A tambah B, yang keluar adalah C tambah D. Nah, ini kondisi ini harus dikendalikan, harus dijaga. Nah, kenapa? Karena konstruksi alat ini sudah didesain sedemikian rupa hanya bisa untuk 90 derajat Celcius dan 1,5 atm. Nah, jadi apabila kita tekanannya melebihi daripada tekanan operasi ini, maka reaktornya akan rusak. Jadi harus dikendalikan tekanan dan temperaturnya. Misalnya lagi boiler, ya. Boiler fungsinya adalah untuk membuat uap, ya, untuk memproduksi uap atau steam. Apa gunanya steam? Kalau di industri banyak sekali gunanya steam, ya, dalam proses, ya, untuk memanaskan. Nah, steam banyak gunanya untuk membangkit tenaga listrik. Nah, boiler ini misalnya, ya, beroperasi bolehnya di tekanan berapa? Misalnya 4 atm, temperatur 120 derajat Celcius, membuat uap jenuh misalnya. Nah, jadi
boilernya harus dijaga tekanannya 4 atmosfer, tekanannya segini. Kalau nggak apa yang terjadi, maka alat ini bisa meledak karena konstruksinya hanya tahan untuk kondisi ini. Nah, jadi itu pentingnya safety itu. Kalau dia meledak apa? Kalau meledak apa yang terjadi? Maka manusia, operator, karyawan yang berada di sekitar peralatan tersebut tentu akan membahayakan kepada jiwa mereka. Ya, bisa jadi cacat, bisa jadi bahkan bisa meninggal. Nah, jadi itu terhadap safety manusia. Yang peralatan kalau dia udah meledak itu peralatannya jadi rusak, nggak bisa digunakan lagi. Kemudian bagi lingkungan, kalau dia meledak isinya itu bahan kimia berbahaya, tentu untuk merusak ke lingkungan. Ya. Kemudian kalau misalnya boiler ya, boiler di suatu perusahaan, contohnya di perusahaan kertas itu yang khas dia juga membangkit listriknya dari ini sendiri, dari swadaya sendiri, itu tekanannya sangat besar sehingga bisa menghancurkan satu desa. Jadi lingkungan ini berpengaruh. Begitu juga dengan limbah. Nah, oke. Selanjutnya kita akan masuk ke alasan kenapa sistem pengendalian proses ini penting, yaitu alasan kehandalan operasi, ya, kehandalan operasi. Kehandalan operasi. Ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya.